Kenapa guru jadi sangat jarang? Karena Hai teman-teman, balik lagi ke podcast Otak Encer. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini juga inspirasi saya dalam berkarir di dunia edukasi. Salah satu orang hebat yang maksudnya saya temuin jarang banget di dunia pendidikan. Kenapa? Karena saya bisa lihat kebanyakan tuh guru tuh jadinya guru doang. Tapi kalau ini bisa saya sebut guru dan bapak gitu. Nah, bukan lain, di sebelah saya ada Sekretaris Umum Universitas Maranatha, Pak Arman. Berarti gue kenalin dulu ya. Pak, panggilnya Pak Robi aja ya sama saya. boleh. Oke, Pak Robi ya. Oke, tunggu. Oke, so calm down. Hai teman-teman, balik lagi ke podcast Otak Encer. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini juga inspirasi saya dalam berkarir di dunia edukasi. Salah satu orang hebat yang maksudnya saya temuin jarang banget di dunia pendidikan. Kenapa? Karena saya bisa lihat kebanyakan tuh guru tuh jadinya guru doang. Tapi kalau ini bisa saya sebut guru dan bapak gitu. Nah, bukan lain, di sebelah saya ada Sekretaris Umum Universitas Maranatha, Pak Rudi Yusa. Halo, salam kenal semuanya. Ya, Pak, sebelum kita jauh-jauh, kan Ya. mungkin banyak teman-teman juga yang belum kenal nih, Pak. Ya. Nah, hari ini mungkin Pak, kita mau flashback sedikit dulu nih, Ya. sebelum teman-teman tahu kayak gimana. Tapi kalau udah tentang Sekretaris Umum Universitas, semua orang udah tahu. Ya. Oke, tapi kita pengen lihat dulu nih dari kecilnya, Pak. Nah, kita pengen lebih dalam lagi dari kecil, Pak. Ya. Sebenarnya apa sih, Pak? Kenapa di saat orang-orang semua mencari ke uang atau apa, Bapak kok bisa terjun ke pendidikan? Kan itu nggak semua banyak mimpi, Pak. Ya. Orang pengen ke sana gitu loh. Tapi Bapak masih kekeh gitu. Nah, Ya. itu tuh apa, Pak, daya tariknya? Kenapa pengen ke sana? Baik, mungkin saya merasa gini ya, saya sebagai orang yang biasa. Nah ini kadang kita tuh suka merasa, oh saya juga biasa Pak, saya nggak ada kelebihan, saya nggak ada kemampuan yang seperti si A, si B. Sama, semua orang pada prinsipnya sama. Sampai SD, SMP, SMA itu siapa di sini yang nggak punya cita-cita? Sama gitu ya, artinya kita semua sebetulnya sama. Dalam hal ini, kesempatan itu sebetulnya nggak ada yang berbeda. Nah, untuk menjadi cita-cita guru juga nggak pernah terpikir oleh saya waktu dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu kan. Jadi bukan berarti cita-cita itu harus ada dari dulu. Nah, yang penting kita tahu kapan itu panggilan kita. Nah, ini kesannya seperti berat ya, tapi ini bukan berarti panggilan itu terdengar dari suara Tuhan secara langsung lalu kita merasa waduh ini kamu menjadi guru, enggak. Kita lihat apa yang ada dalam pengalaman kita sehari-hari. Oh, ini kelihatannya saya diarahkan untuk menjadi dosen atau guru. Nah, itu kalau kita nggak yakin, kita konfirmasi lagi, nanti pasti akan ada jalan yang ke arah sana. Jadi itu juga saya waktu pas kuliah, saya merasa saya juga nggak ingin menjadi guru, kepikiran pun tidak, cita-cita menjadi dosen atau guru. Tapi menurut rekan-rekan saya, mungkin boleh ditanya aja ya, karena saya juga bukan mengklaim diri sebagai yang spesialis ngajar atau dengan baik. Mereka suka bertanya ke saya, lalu saya bilang kenapa kok saya disuruh ngajar? Emang saya nggak keberatan gitu ngajarin. Kadang dikumpulin ke rumah itu sampai udah kayak buka kursus gitu ya. Tapi ya kita have fun dalam hal, jadi nggak kaku lah. Nah, terus mereka ada bilang, oh diajar sama Robi, katanya mereka ngerti. Ya dari situ pertama. Tapi di situ bukan berarti langsung serta-merta saya sadar saya akan menjadi guru gitu. Nggak terpikir saat itu. Barulah setelah pimpinan saya saat itu, kepala prodinya meminta saya menjadi dosen. Di situ mungkin oh ini panggilan yang kayaknya saya harus, kenapa ya saya kok harus jadi pengajar gitu. Baru saya melihat ke belakang saya, oh selama ini saya suka mengajarkan orang gitu. Walaupun mengajarkan tidak harus sama dengan pandai. Ya ini mungkin adik-adik harus camkan ini. Menjadi pandai itu dari Tuhan anugerah. Tetapi untuk kemampuan mengajar sebetulnya kita bisa asah gitu. Ya, ini yang kadang identik gitu, dosen sama dengan pandai. Syukur ya kalau sampai ada seperti itu. Tapi kalau enggak, apa sih keberhasilan seorang dosen itu bisa mendeliver materi. Kan tidak ada definisi harus pandai dulu. Benar. Kalau misalkan pandai tetapi tidak bisa memberikan materi dengan baik atau anak-anak tidak bisa mendapatkan materi dengan baik, itu akan tidak berguna pada akhirnya.
Nah, ya pandai untuk diri sendiri. Nah, konteksnya seperti itulah kira-kiranya ya. Tapi saya yakin banyaklah adik-adik atau rekan-rekan juga nanti, iya ya saya juga mungkin ada panggilan ke sana. Nah, disitulah kita memastikan itu. Dan ketiga, kita cek lagi kalau memang jalan saya untuk menjadi dosen itu dibukakan, saya memohon ada beasiswa karena kemampuan finansial saya waktu itu juga nggak cukup untuk membayar. Nah, setelah itu dibukakan ya sudah, mau konfirmasi berapa banyak lagi. Bahkan terakhir saya mau minta ke Tuhan waktu itu gini, kalau saya beasiswa yang tinggi, saya bilang cukup tinggi, saya baru mau pergi gitu. Saya karena waktu itu orang tua saya tinggalkan, saya agak berpikir 2 kali. Tapi saat itu puji Tuhannya setelah saya cek sih satu angkatan saya yang paling tinggi, jadi sudah saya nggak ada alasan lah untuk nggak menerima beasiswa saat itu. Gitu. Tapi menarik ya, maksudnya Pak, kan aku juga suka nonton nih Raditya Dika, dia kan penulis film atau apa. Menurut dia tuh penulis yang pintar tuh bukan penulis yang wah karena takut untuk apa Pak? Sharing ilmu ya Pak, sharing ilmu tuh bagus banget gitu. Nah, cuman Pak pengen nanyanya tuh kayak gini Pak, kan oke, saya mau coba ini gitu, mau coba sharing ilmu atau apa. Gimana sih Pak jadi guru yang bisa menyenangkan buat anak sama enggak? Karena kan reputasi Pak Robi itu di Maranatha tuh udah jelas favorit anak-anak dari teknik dan sipil tuh udah kedengeran. Mau kuliahnya di DKV laporannya gitu, sampai bisa kedengeran. Nah, apa yang bikin difference Pak? Karena kan saya banyak dengar dosen yang lain nggak diomongin segitunya. Gitu. Ya mungkin gini, saya nggak bisa bilang yang lain mungkin punya style masing-masing Tapi saya setuju tadi rekan-rekan yang dari dunia industri itu sebetulnya ini panggilan, saya bilang panggilan untuk menjadi dosen itu jangan di framing harus ngajar sehari misalkan 3 jam lalu materinya, tapi dia memiliki satu knowledge dan dia merasa ini kepakai buat adik-adik atau rekan-rekan yang lain. Ini udah panggilan. Panggilan itu ciri utamanya biasa dari hati ya. Jadi saat kita mendeliver itu bukan karena terpaksa, karena modul kursus yang harus diberikan, tetapi ada satu materi yang kita ingin berikan karena dia merasa terpanggil untuk itu dan itu dari hati. Nah, kedua, kalau ngomong dari hati itu biasa responnya juga sama. Artinya si mahasiswa juga pasti merasakan bedanya. Ada orang yang mungkin hanya menjalankan tugas, ya karena itu tugasnya, digaji pulang misalkan, enggak. Tapi kalau saya nggak bilang kalau dari hati itu berarti ngajarnya harus 24 jam, enggak. Biar mahasiswa atau anak-anak yang merasakan gitu ya. Bukan kita yang menilai diri kita kan. Saya ya terima kasih kalau dinilai seperti itu, tetapi konteksnya sebetulnya kepedulian kita apa buat mereka gitu kan. Kalau sekedar beresin materi aja itu mudah. Tetapi pada saat kita tahu mungkin ada bagian tertentu yang dia belum pahami, apa opsi yang kita harus lakukan. Nah, kembali lagi ke Christopher tadi bilang ada nih rekan-rekan dari pembisnis yang ingin, itu bagi saya itu zaman sekarang itu udah sangat bisa ya. Kalau zaman dulu seperti saya mungkin saya ini harus ngajar jadi dosen. Nah, kita lihat apakah harus jadi dosen untuk bisa memberikan ilmu. Udah nggak zamannya lagi kan. Jadi rekan-rekan semua termasuk Christopher itu tidak dibatasi oleh suatu emblem kamu harus jadi dosen, enggak. Dan sebaliknya ya kan. Gitu. Saya juga boleh kan berbisnis suatu saat atau kedepannya gitu kan. Nggak harus kan harus mengecap diri saya sebagai pembisnis, enggak. Semua itu bisa. Ya, nah itu saya pikir ya. Agree. Pak, tadi kan udah banyak ngomongin tentang dunia pendidikan atau apa. Tapi saya lebih gini, biar sama-sama semua kenal tentang personalnya Pak. Sebenarnya siapa sih Pak inspirasinya sampai hari ini tuh bisa, kalau saya dulu sempat punya kepala sekolah gitu Pak. Kepala sekolah saya tuh saya tahu nilai akademiknya jelek. Tapi saya selalu dibela tentang hal non akademiknya Pak. Kegiatan OSISnya atau apa itu jadi inspirasi saya buat nyampe hari ini Pak. Nah, kalau Bapak tuh jadi guru, ngelihatnya nyampe hari ini mungkin senior Bapak di Marnat yang mungkin udah alumni ya, bukan di Marnat lagi atau kayak gimana, siapa sih Pak? Itu yang bisa Bapak selalu ngeliat, wah saya tuh kalau ngajar pengen kayak dia, saya tuh kalau pengen jadi orang kayak dia gitu, itu siapa sih Pak? Baik, sebetulnya orang yang menginspirasi pasti banyak ya. Saya kalau mention satu persatu ini bisa 2 jam kayaknya nanti saya sebutkan. Saya yakin setiap individu dari dalam hidup saya itu Tuhan atur supaya saya itu bisa menjadi seperti ini gitu. Hanya yang mungkin saya merasa saya merubah cara berpikir saya itu memang namanya itu Pastor Susan Newman. Beliau sudah almarhum karena sudah balik ke Inggris saat itu, meninggal karena kanker. Tetapi saya melihat
pelayanan beliau ini agak unik ya. Jadi bukan berarti saya nggak ada inspirasi dari dosen, tetapi saya bilang tadi menjadi pengajar itu jangan dibatasi oleh suatu gedung gitu. Kita bisa menjadi pengajar, mau itu anak TK, bahkan mungkin ibu rumah tangga. Dia jadi ibu rumah tangga yang baik karena bisa mengajar anaknya dengan baik kan. Nah jadi saya melihat sosok beliau itu dari passionnya, dari hatinya, sehingga kami yang waktu itu mungkin jumlahnya nggak banyak anak Indonesia yang ada di Taiwan waktu itu itu bisa menangkap poin panggilan itu, dan kami yang jadi dosen mungkin saya waktu itu sendiri, tapi bukan berarti yang lain tuh nggak memahami esensi panggilan ini, sehingga ya kalau tadi pertanyaannya yang menginspirasi, yang terpikir pertama kali mungkin Pastor Susan, tapi selebihnya lagi tentunya saya percaya itu ada jalan yang Tuhan berikan gitu ya. Jadi saya percaya setiap orang dalam hidup saya ini sudah Tuhan atur gitu untuk saya menjadi seperti ini. Pak, tapi specifically Pak, apa kata-kata dari pastor Pastor Susan yang bikin ngerubah Bapak gitu? Kayak maksudnya, misalnya, let's say lah ngomong kayak Pak Robi, ini tuh gini, itu apa Pak? Yang bisa jadi ngerubah Bapak itu, omongannya masih Bapak ingat tuh apa sih? Ya. Yang dari almarhum Pak berarti? Yang dari almarhum ya. Waktu itu gini, ya saya terus terang kan banyak kekhawatiran dalam hidup ini. Ya kan, wajar lah. Saya yakin 99% orang khawatir. Bukan nggak boleh khawatir, tetapi beda kalau kita itu menyerahkan kekhawatiran itu ke Tuhan gitu ya. Jadi satu sisi kita boleh memikirkan masa depan kita. Kita boleh memplanning rencana-rencana kita itu. Tapi saat kita menyerahkan ke Tuhan itu ya sudah, mungkin kita menjalani saja. Nanti kita tahu kok jalannya itu seperti apa. Jadi waktu itu nasihatnya ya terus terang ya, saya kuliah itu nggak gimana lancar seperti mungkin dipikirin orang. Saya 5,5 tahun lah, hampir ke 6 tahun di S3. Bukan suatu hal yang cukup baik ya, karena kan harusnya 4 tahun mungkin. Nah, pergumulannya banyak. Karena tadi saya bilang saya kurang pandai juga gitu konteksnya. Tapi disitulah saya merasa bukan masalah saya boleh lulus atau enggaknya, karena ada rencana yang Tuhan siapkan. Yang kalau saya cerita di sini bisa panjang, tetapi setelah saya melewati fase itu, saya baru tahu kenapa waktu itu saya harus seperti itu. Nah ini nih, yang selalu kita harus berpikirnya ya. Jangan berpikir kenapa saya mendapatkan hal ini sekarang, tapi berpikir nanti setelahnya, oh kenapa waktu itu saya harus melewati fase ini. Barulah itu akan menjadi kesaksian gitu. Sekarang saya juga nggak tahu nih kesaksian saya nanti ke depannya ketemu sama Christopher apa. Kita planningnya apa gitu kan, tapi mungkin setelah 5 tahun dari sekarang kita akan rekaman lagi nih. Amin. Baru kita cerita, yang dulu itu gitu. Pak, kalau sampai hari ini kan saya minimal punya satu frame sama Bapak. Dan satu saat kalau misalnya kita nggak tahu ya Pak, namanya orang kita bisa berpisah, bisa di dalam artian Pak, bisa dipisahkannya dengan cara profesional atau bisa dipisahkannya secara maut juga bisa ya Pak, atau bagaimana. Tapi minimal kan saya satu hari bangga pernah se-frame lah. Ini salah satu impian saya. Tapi kan mungkin kalau Bapak sama Pastor Susan kan memorinya cuma ada di kepala. Iya betul, ada di kepala. Nah kalau hari ini kan saya mau berterima kasih itu banyak ke Bapak tuh sekaligus ya, saya mau pakai momen itu saya jarang aja gitu ngelihat kayak di industri pendidikan orang yang benar-benar hatinya ada gitu. Dan itu tuh buat saya nyampe hari ini tuh ngelihatnya wow, ini orang aneh gitu loh. Dalam artian kayak kadang menurut saya work ethicnya jelas ada, tapi hatinya juga ada. Biasa orang tuh kadang itu seperti yang Bapak tadi bilang di early itu kalau ada work ethicnya kadang bisa nyebelin Pak, nggak cocok gitu loh Pak. Tapi kalau orang yang punya hati kadang kerjanya juga nggak bagus-bagus banget kan Pak, kayak gitu kan. Nah jadi buat saya tuh kayak Bapak tuh dua itu bisa bisa dapetin itu loh Pak. Nah cuman kan Bapak mungkin saya ini udah bisa ngucapin terima kasihnya ke Bapak gitu ya Pak. Nah kalau ke Pastor Susan kan mungkin belum tahu ya Pak kayak gini. Nah kalau Bapak mau ngomong ke Pastor Susan tuh kira-kira thank you-nya tuh apa sih Pak hari ini kayak say itu kamera. Ya ini sangat personal ya. Saya punya hubungan jadi hal yang sepele ya. Pernahkah kita itu istilahnya memeluk seseorang bukan karena hal-hal yang sederhana itu kan gini. Dia bilang kenapa kita kalau memang kita istilahnya mungkin menyambut dengan hangat
itu memeluk itu nggak masalah gitu ya. Itu hal sederhana yang saya pikir awalnya kan saya nggak suka ya dipeluk-peluk gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu yang saya lihat dari sehari-hari. Untuk berbicara terhadap beliau sih sebetulnya saya punya masa di saat beliau mau nggak ada juga, dia menyampaikan pesan terakhir itu ada ke saya gitu. Jadi saya mengingat itu dan tentunya pribadi saya ya, saya setidaknya saya mungkin nggak bisa menjadi seperti dia, tetapi saya nggak ingin mengecewakan juga ya. Jadi apa yang udah ada yang selama ini mungkin beliau pikirkan itu ya saya berusaha, walaupun saya tahu makin kesini kan masalahnya silih berganti ya. Dan saya ingin gini, sebetulnya kalau kita lihat banyak kok orang-orang yang lebih baik dari saya, ataupun ya istilahnya yang panggilan itu banyak. Kita mungkin nggak notice saja, tapi percayalah di pinggiran sana, di pedalaman, di pulau terluar, saya ketemu sama banyak guru-guru yang terpanggil. Saya ketemu sama banyak orang yang saya sendiri terharu gitu. Kok Anda bisa? Bayangkan kalau sekarang Christopher bilang ke saya kok bisa seperti itu. Saya melihat ada ibu guru yang ada di Sangir Talaut waktu itu ketemu, saya merasa saya nggak sanggup bahkan. Dia harus ke pulau itu hanya untuk mengajar, itu bisa 2-3 jam, lalu nggak digaji oleh pemerintah. Itu kalau bukan panggilan yang dengan hati yang tadi saya bilang, itu berat, itu pasti berat. Karena kita akan melakukannya kan kayak beban, ya enggak? Nah, tapi kalau saya melihat ada kesukacitaan, ada rasa dia bagaimana nih mau membuat anak-anak ini menjadi lebih baik lagi. Saya terharu. Di situ saya bahkan nggak bisa mau bantu apa gitu. Ya, cuman saya melihat Tuhan itu telah mengatur semuanya itu baik ya. Jadi yang paling penting kita itu menjadi diri kita untuk kita bisa berguna untuk sesama kita. Nggak perlu terlalu besar gitu ya. Kalau kita panggilannya bukan jadi presiden, bukan jadi menteri, nggak usah. Jadi diri kita yang apa yang Tuhan tempatkan bagi kita, bagi saya itu udah lebih dari cukup. Artinya ya sudah gitu. Kita menjadi yang baik aja dulu di lingkungan. Saya bicara seperti ini bukan berarti semuanya berjalan dengan baik. Setiap kita pasti di lingkungan kita kan pasti ada kendala, masalah ya. Jadi kita saling membantu lah gitu. Saya percaya Christopher juga panggilannya sudah ada. Nggak mungkin kan menjadi seperti saya juga sama. Jadi setelah kita tahu panggilan kita, berikutnya kita bisa saling membantu ya untuk memperluas lingkungan kita ini gitu. Ladang kan memang besar, tapi pekerjaannya yang kurang gitu. Itulah yang, tapi bukan berarti nggak ada pekerja ya, Pak. Ya, Pak. Oke, tadi udah banyak kayak apa, udah kasih tahu tentang hati, tentang apa, thankful enough lah buat informasi ini juga kayak apa, kita juga jadi banyak belajar gitu. Nah, terus tapi saya selalu kalau nemuin anak-anak muda itu orang yang kerja keras pasti punya pengalaman kecilnya pahit loh minimal. Oh iya. Nah, ini tuh maksud saya adalah kalau boleh Pak Robi sharing. Kalau sharingnya di tengah-tengah doang kita jadi nggak relate Pak. Tapi kita pengen detail banget karena saya ngalamin banget banyak anak datang ke Ultimate tuh hari ini nunggu orang tuanya pisah. Hari ini besok nggak tahu mau makan apa keluarganya atau apa kayak gimana. Nah ini tuh bukan saya berarti jaminan pasti suatu saat akan kayak Pak Robi, enggak. Cuman maksudnya adalah kalau Bapak boleh sharing kecil tuh gimana sih Pak? Either mungkin masalah sama orang tua atau mungkin Bapak tuh hidupnya nggak enak ya secara ekonomi atau gimana, itu boleh di-share Pak? Pasti ya, ini juga saya kayaknya jarang men-share hal sedetail ini. Ini eksklusif ini ya di Otak Encer ya. Sebetulnya kita bukan hendak mencari menjual cerita sedih. Kita juga nggak adu mekanik gitu loh. Pas sedih gitu ya. Mana yang paling sedih itu yang paling ini enggak. Ya, satu hal kita harus berusaha untuk bisa mensyukuri apa yang Tuhan beri itu dulu. Mensyukuri itu nggak gampang, Pak, ya. Nggak gampang gitu. Sekarang dalam posisi ini ya Bapak mah enak aja mensyukuri, benar ya. Tapi semua itu ada prosesnya, ada dibentuk ya. Jadi saat saya kecil seperti saya tadi cerita, saya seperti anak-anak biasa. Orang tua saya itu saya bilang nggak kaya dan nggak miskin. Papa saya pegawai negeri kerjaannya itu pindah-pindah ke tempat di mana ditugaskan. Jadi di Indramayu, di Cirebon. Jadi pergaulan saya
banyak ke lingkungan-lingkungan yang istilahnya mungkin bukan the have-nya ya, tapi ya masyarakat umum lah. Apalagi pegawai negeri itu kan gajinya juga cukup aja gitu. Nah, di situ saya juga kadang istilahnya merasa kenapa kok rekan saya ada uang lebih saat itu, bahkan untuk mungkin pergi studi tour tuh saya nggak punya uang sehingga saya nggak jadi pergi saat itu. Nah, bukan saya membanggakan kemiskinan gitu ya, tetapi orang tua tuh sudah memikirkan yang terbaik gitu ya. Kadang kita saat masih kecil, kita pernah ngerasain nggak waktu kecil tuh kita dipaksa makan sayur? Siapa di sini yang nggak pernah dipaksa makan sayur? Ya kan? Orang tua maksa kita. Tujuannya baik. Bayangkan orang tua nggak meminta kita makan sayur. Kita ini nanti mungkin hidup kurang sehat atau bagaimana. Nah, kalau saat kecil itu kita nggak ngerti, kita ikut aja harusnya. Karena orang tua itu nggak mungkin kan, nak ini sayur mengandung zat besi apa. Kita juga nggak ngerti karena masih kecil gitu. Ikut aja gitu. Nah, karena saya percaya orang tua itu mendidik yang baik. Nah, oleh karena itu saat itu ya kadang saya ikut, sekadang juga saya protes ya kan seperti biasa. Nah, lalu apakah hidup Bapak enak-enak saja atau lancar? Ya enggak. Saya mungkin punya keluarga kan cuman satu, cici saya meninggal karena kanker di usia waktu masih muda, relatif muda saat berkuliah gitu. Jadi saat itu juga berat buat saya ya. Artinya kami cuma berdua gitu, kakak saya, cici saya dan papa mama saya. Udah nggak ada yang lain gitu ya. Sekarang pun kami bertiga gitu. Jadi saat itu juga saya mempertanyakan ke Tuhan, ada apa gitu. Udah kakak saya udah pelayanan, udah lebih rohani lah kalau sama saya jauh gitu ya. Malah ya istilahnya mendapat cobaan itu dulu ya. Tapi balik lagi, Tuhan pasti memberikan tuh yang terbaik ya. Kadang saya nggak bisa nih saat ini mengerti apa yang maksud Tuhan gitu. Tapi sudahlah, kita jalankan saja itu ya. Karena kadang kita nggak tahu itunya kan. Jadi buat adik-adik atau apa mungkin datang, memang sih sekarang kan kesannya kita ini kita nih sedih loh Pak. Saya sedih. Jadi kesannya kita mau minta dikasihani gitu ya. Bukan nggak boleh. Tetapi yang dinilai baik itu adalah bagaimana kita bisa overcome your problem gitu kan. Ini bukan berarti urusan melulu tentang finansial loh, hati-hati ya. Ada yang finansialnya cukup, mentalnya mungkin gitu. Ada yang pokoknya 1001 masalah. Kenapa ini harus dihadapi? Ya memang itu. Ya, memang itu yang namanya hidup gitu. Nggak ada yang lancar-lancar gitu. Jadi kita nggak usah membandingkan. Tetapi kita bisa melewati satu persatu. Dan saya garansi, nah ini nih, masalahnya nggak lebih mudah. Garansinya nggak enak ya. Makin lama masalahnya makin berat. Yes, agree. Karena memang ya siapa di sini yang belajar 1+1 kelas 1 SMP? Nggak mungkin kan? Jadi levelnya akan dinaikkan sama Tuhan ya. Tujuannya supaya kita semakin dewasa, nah disitulah kita jadi kuat. Ya di situ kita bisa menghadapi masalah. Jadi saya nggak bilang kita jadinya nggak bermasalah. Justru masalah mungkin semakin banyak, tapi kita semakin kuat. Ya, memang ini pahit. Tetapi ini fakta ya menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat dari beberapa tokoh, makanya kenapa itu menjadi legenda gitu. Kadang karena perjalanan hidupnya, bayangkan ada nggak tokoh yang hidupnya enak sampai ke meninggalnya, terus dia jadi legenda. Ya nggak ada cerita kan di dalam ininya masa hidupnya. Jadi menurut saya setiap orang, dan ini yang kita harus syukuri nih, kemampuan kita itu sudah Tuhan tahu, sehingga kemampuan kita itu kesulitan kita tuh nggak akan melebihi kemampuan kita. Itu dulu yang kita harus ya pada akhirnya saya percaya ini saya pasti bisa lewati kok gitu loh, karena itu batasannya ya. Jadi jangan bilang oh kita nggak bisa, pasti bisa. Mungkin belum sekarang gitu ya. Nah ini buat rekan-rekan semua ya, balik lagi, saya hanya bisa menyemangati gitu ya. Saya tahu setiap orang punya kesusahannya, dan saya juga berempati untuk itu ya. Bukan, jangan kita juga bilang gini, kamu gitu aja nggak bisa, lihat nih saya. Karena tiap orang beda segalanya, kapasitasnya beda, masalahnya beda. Sudah, mungkin dia butuh telinga untuk didengar. Mungkin dia butuh sesuatu, kita berikan saja gitu. Nah, konsep kedua yang saya sampaikan ke adik-adik atau rekan-rekan di
di sini. Sekadang kalau kita baik ke seseorang atau apa, jangan berharap nanti berti balasannya itu dari orang itu, gitu loh. Bayangkan, satu kita menabur kebaikan, mungkin 90 orang lain akan memberikan kebaikan yang berbeda ke kita. Ini yang kadang, misalnya Topper itu baik ke saya, terus saya ngarepin terus nih, gitu. Nah ini kayaknya kalau kayak gitu mah udah biasa ya. Saya ngasih kue, terus Topper kirim kue, ngasih lagi nggak ada habisnya kan. Tapi saat saya dapat kue dari orang lain itu, dan bahkan mungkin bukan kue, nah itulah bagaimana cara sistem bekerja di dalam hidup ini kan. Jadi kalau kita berbaik buat orang, jangan imbalannya itu harus dari orang itu, orang lain juga bisa. Nah itu itu harus diingat. Jadi tenang aja. Yang tadi tetap mengandalkan Tuhan ya. Memang ini bukan masalah rohaninya. Ini sesuatu yang pada akhirnya kita akan pada satu titik itu kok. Manusia itu udah sampai kekuatan tertentu, dia pasti akan mencari Tuhan kok. Ya, itu aja sih yang saya pikir. Bagus Pak. Karena mungkin banyak kayak apa maksudnya? Pasti ada kan Pak fasenya jauh dari Tuhan ya Pak? Ada tenang aja. Dan itu bisa balak-balik ya. Jadi mungkin gini, saya sudah lahir baru istilah gitu kan. Ini bukan ngomong masalah rohani buat saya ya. Manusia itu selama hidup dia pasti masih masuk ke dalam proses ya kan. Jadi bukan masalah setelah dekat gimana terus hidup jadi nyantai, enggak. Ya memang ini perjuangan lah gitu ya. Dan kita juga biasanya nggak boleh ngejudge ya Pak, orang yang kadang balik lagi terus keluar lagi dan apa, karena biarkan saja mungkin itu mereka proses ya Pak ya, untuk satu saat terus di sana tuh gitu ya Pak. Betul. Kayak gitu. Kayak kita naik sepeda kadang jatuh lagi, masa kita mau marah ke orang itu jatuh lagi ya sudah itu lagi diproses kok. Iya. Pak, tadi kan udah banyak bicara tentang hal-hal kecil dari inspirasi tokoh kecilnya, ada ketemu Pastor Susan atau apa kayak gitu loh Pak. Kalau setelah besar Pak, kebetulan saya pribadi kan pernah ketemu minimal sama Mama Pak. Iya pernah ya. Iya benar. Pernah ketemu sama Mama. Mama Pak Robi tuh selalu bilang, jadi Pak Robi mah nggak gampang. Oh iya ya. Tapi tante selalu bangga, tapi kan kebanyakan di culture Chinese tuh nggak diomongin langsung. Oh iya, betul. Iya. Kayak gitu Pak. Cuman mungkin saya sendiri juga nggak punya hubungan yang kayak kebanyakan orang tua deket atau apa kayak gimana gitu loh Pak. Tapi sebenarnya apa sih Pak nasihat Mama yang kayak hari ini selalu diingat gitu Pak? Yang ngomong kayak maksudnya walaupun kayak Bapak tahu gitu kayak gimana, mungkin Mama nggak pernah langsung ya ngomong ke Bapak bangga atau kayak gimana. Cuman ya apa sih Pak gitu? Ya baiklah, ini yang mungkin dibilang nasihat itu kadang nggak harus berbicara langsung ya, tetapi menunjukkan sifat seperti apa sih yang saya harus tiru gitu ya. Sekadang menjadi polos gitu. Nah ini bahasanya ini ya, menjadi polos tuh kadang kita greget ya. Maksudnya kenapa sih orang polos-polos amat gitu? Kok mau gitu ya? Tapi saat kita pikir itu jadi sesuatu yang pure dari hati gitu kan. Jadi mungkin kita nggak perlu berpikir terlalu berat gitu. Menurut saya melihat sosok pribadi mama saya itu, jadi papa mama saya itu menikah selisih 13 tahunan. Jadi mama saya sangat muda saat menikah dengan papa saya yang sudah cukup umur saat itu. Nah, saya pernah bertanya sih waktu itu, kok mau gitu ya, karena ini selisih cukup jauh juga. Dan sederhana sih, menjadi ibu rumah tangga itu bukan cita-cita yang bagaimana, tetapi beliau ingin menjadi rumah tangga yang baik. Jadi mencukur rambut saya atau keluarga, memasak, menyuci itu, menjahit gitu. Itu standar yang bisa oleh mama saya. Mama saya lulus SMP aja, nggak sekolah tinggi, SMA juga nggak. Jadi ngajarin saya begitu udah ke SMA kayaknya udah menyerah, nggak ngajarin lagi. Tetapi poinnya yang saya dapat adalah beliau tahu posisi ibu rumah tangga yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah jadi mungkin nasihat yang saya tangkap dari beliau adalah kita itu kalau berbuat baik atau melakukan sesuatu ke orang itu memang kalau bisa tulus gitu ya. Memang ini bahasanya nggak gini, kamu bantu orang ya bantu aja gitu kan. Karena kalau enggak, nantinya kita akan kecewa dengan ekspektasi kita sendiri ya kan. Kedua, saya juga melihat membantu yang tanpa kadang kami atau saya pribadi itu suka melihat
ya kenapa sih yang kayak gitu kok harus dibantu misalkan. Nah, saya nggak sadar akhirnya itu kan mungkin tertular ke saya gitu. Kadang orang bertanya, ini juga beberapa orang, kenapa sih Pak kok membantu yang mungkin itu nggak perlu dibantu? Saya susah mengatakan hal ini ya, seperti kayak di dalam pikiran saya harus membantu gitu ya. Saya nggak bilang suara Tuhan karena saya nggak pernah mendengar suara Tuhan secara langsung. Cuman pernah nggak sih ngalamin, pokoknya kalau kamu mau ngasih, kamu kasih aja gitu. Ya, kalau jadi sesuatu yang keluar dengan sendirinya. Jadi saya juga bahkan nggak tahu kenapa. Jadi orang yang dibantunya juga kadang bertanya kenapa. Saya cuma bilang gini, saya nggak tahu. Tetapi coba deh nanti siapa tahu ke depannya ini akan menjadi satu cerita lagi. Oh, kenapa waktu itu misalkan saya bisa bantu atau dan seterusnya. Poinnya mungkin di sana. Yang berikutnya lagi tuh mungkin kesederhanaan. Ini yang saya melihat sosok mama saya ya bisa dilihat sendiri ya. Bukan apa ya, tipikal yang cukup dengan apa yang ada gitu loh. Jadi saya bagian ini mungkin saya agak beda nih. Saya lebih boros gitu ya, belanja gitu. Kalau mama saya lebih sederhana. Nah, itu yang saya lihat apa yang mama saya ajarkan ke saya. Dari sisi lain, papa saya itu kebalikannya. Nah, kasih sayang versi papa saya itu unik gitu loh ya. Jadi saya melihatnya beliau care ke orang tuh dengan tidak menunjukkan seperti itu. Memang karakter Cina ya. Saya bahkan profesor saya dulu bilang ke saya bilang, Prof, sebenarnya Prof tuh bangga nggak sih sama saya gitu, karena memang saya tipikal Taiwan katanya, nggak pernah tuh memuji Pak ini Robi gitu ya saat itu kan. Memang kami dididik pokoknya terus supaya dia itu mencapai hasil maksimum katanya gitu. Kebalikan sama mungkin orang Amerika dan yang lain kan. Kita suka memuji supaya anak itu dapat ya istilah apresiasi ya. Nah, mungkin kita harus mengcombine aja. Saya nggak bilang mana yang jelek mana yang buruk. Kita tahu kok kapan anak ini, kapan rekan kita ini butuh diapresiasi. Ya itu kita apresiasi. Kita juga tahu kapan dia harus mungkin dipush supaya sampai di titik tertentu dia berprestasi ya. Jadi nggak ada yang jelek dalam hal ini. Saya melihat itu juga, papa saya tipikal yang seperti itu, tapi saya tahu kok kapan dia bangga sama saya gitu. Balik lagi, nggak ngomong secara langsung, tapi beliau ngomong ke temennya, temennya ngomong lagi itu. Nah, jadi ya seperti itulah. Saya sendiri nggak pernah dengar dari kuping saya sendiri ya. Tapi pokoknya lepas dari seperti apa orang tua kita, ya itu Tuhan sudah titipkan kan. Artinya kita nggak bisa apa ya namanya, oh mau memilih mama saya mau yang seperti ini, papa saya seperti itu. Udahlah, jalani aja, bersyukur. Yang kita dapat ini juga percayalah kalau kita banding-bandingkan, kita pasti melihat bagus kok. Karena kan masih banyak yang mungkin lebih kurang dari kita dan yang lainnya gitu loh, Stover ya. Iya. Oke. Dapat poin lagi, satu insight yang bagus ya, karena maksudnya walaupun bener ya Pak, kadang orang tua Chinese tuh keras, tapi mereka juga peduli sebenarnya. Oh, ya, sangat peduli, dan mereka kadang ngajarin value-nya tuh indirect ya Pak, bukan direct seperti orang-orang Western karena budaya Timur apa kayak gimana gitu ya Pak. Iya. Pak, kalau kilas balik nih Pak, kan setiap orang punya penyesalan. Ya. Tapi kalau penyesalan biasanya kalau udah dijalani ya udah namanya itu emang harus dapat dari penyesalan. Tapi kan buat kita yang muda nih Pak, kalau bisa kan mendengar dari Bapak yang udah pengalamannya so far sangat kaya gitu Pak. Dalam artian bukan kayak materi, tapi kayak pengalamannya. Maksudnya adalah kalau ada hal yang pengen diperbaiki zaman dulu Pak, hal apa yang Bapak bikin ragu dan sekarang ini maksudnya kalau bisa diperbaiki caranya udah tahu gitu Pak. Nah, apa sih Pak dalam perjalanan karir Bapak gitu? Ya, itu sih nggak cukup satu ya. Hanya yang teringat oleh saya adalah mungkin gini, saat ya istilahnya saya punya kakak atau punya cici itu kan nggak mungkin nggak bertengkar ya. Kadang ada aja gitu bertengkar, walaupun cuma berdua, apalagi mungkin berdua kan. Jadi sekadang walaupun ini saya paham waktu itu kan masih kecil lah, terus udah agak gede sih, udah agak lumayan hubungannya kan, tapi mungkin saya kurang memberikan perhatian atau terlalu, namanya juga adik paling kecil ya, jadi kayak lebih manja kan, jadi segala-gala mungkin cici yang harus maju atau bagaimana. Nah, itu hal yang mungkin saya bukan menyesal, hanya kalau bisa diperbaiki adalah saya tuh pengen lebih banyak untuk menunjukkan mungkin ekspresi
kasih saya kepada kakak saya gitu. Karena sekarang kan sudah tiada ya. Pada akhirnya itu kan sudah lewat gitu. Ya itu sih paling kalau yang paling pertama. Kalau masalah yang lain sih saya pikir saya bukan nggak menyesal ya, hanya ya sudah, kalau sudah terjadi kan saya mencari ini aja ya, sesuatu pembelajaran gitu ya. Tapi ya itu sih Christopher ya. Oke. Kadang kita nggak tahu ya Pak waktunya nyampe kapan, sampai setelah udah lewat waktunya kita jadi baru belajar banyak ya Pak ya. Betul ya, betul, karena kita tuh di dunia itu terbatas oleh waktu, bener kan? Yang membatasi kita cuma waktu kok. Nah kita pikir umur berapa panjang, kita sudah mengisi, jadi harga kita atau seberapa sih kita, nah itu kan seberapa sih kita ini berguna gitu kan. Tanyanya nggak ke diri kita, seberapa orang lain menilai kita, coba kita lihat. Bukan berarti kita harus diapresiasi ya, hanya kalau orang itu sudah menilai kita baik, setidaknya kita boleh dong kita bilang, oh berarti kita ini sudah ada harganya di mata orang tersebut gitu. Ya enggak, tapi bukan karena disengaja, ini biar orang lain, makanya ini susah ya, tapi nggak ada istilahnya pembelajaran khususnya nih, cuma kita nggak bisa menilai diri kita ya. Bagi saya mungkin saya udah cukup baik Pak, tapi bagi orang lain belum tentu. Ya sudah, biarkan itu gitu ya. Oke. Jangan berat-berat ya sebenarnya topiknya ya. Ini coba ada yang lebih ringan nggak sih pertanyaannya? Gitu. Justru ini Pak, kalau di otak encer kan encernya panas nih Pak. Karena panas ini deep talk-nya harus dapat nih Pak. Oh gitu. Karena kalau kita biasa di kantor kan kita nggak ada momennya Pak untuk ngelakuin deep talk atau apa gitu. Justru di podcast ini nanti semua tuh belajar tuh yang nggak kesebut di yang hal lain. Kalau ini nanya tentang Pak Robi gimana karirnya di Marna atau apa kayak gimana, itu udah banyak Pak. Bisa tahu di semua orang atau kayak gimana gitu. Cuman ini nih pengorbanan apa ya? Jadi sekretaris umum universitas tuh di balik ceritanya tuh banyak hal yang kita bisa pelajari gitu loh Pak. Syukurlah kalau itu bisa ya dipelajari. Iya. Pak, ini oke, saya kasih yang ringan Pak. Sekarang jangan berat-berat Pak. Oke Pak, kayak gini Pak. Kita kan ngelihat Pak, handphone kan teknologi berubah. Handphone zaman dulu Bapak ngalamin handphone gede banget Pak. Masih harus diputar di kering ada gitu kan Pak. Nyampe ke HP-nya Nokia tahan banting di apapun juga itu Bapak pernah ngalamin. Iya kayak gitu, sampai sekarang kan secanggih itu. Saya punya pertanyaan Pak, dari banyak anak muda ini, kenapa universitas itu nggak berubah secepat itu Pak? Kira-kira hambatannya di mana? Dan maksudnya apakah Bapak melihat 20 tahun ke depan belum tentu perkuliahan atau apa tuh memerlukan gedung lagi, karena kan teknologinya online apa kayak gimana, itu gimana Pak Bapak ngeliatnya ke depan? Ya baik, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi ini nggak mudah untuk menjawab, tapi buat saya ya, ini secara personal mungkin pendapat orang bisa berbeda ya. Sesuatu yang perubahan itu awalnya pasti tidak bisa diterima ya. Perubahan apapun juga kita bisa pelajari lah. Kita mau berubah itu pasti berat. Secara naturnya manusia itu berat untuk berubah ya, tapi seiring dengan waktu biasanya kita nanti juga lihat gitu, kalau yang tidak berubah itu dia akan tertinggal gitu kan. Kalau sudah tertinggal dia akan merasa rugi sendiri kan. Nah pada akhirnya dia berubah, tapi saat itu dia sadari, oh kita sudah terlambat. Pertanyaannya, mau lari atau mau jalan di tempat atau mau bagaimana? Kembali lagi, pilihan itu ada di diri kita. Saya juga bukan orang yang merasa up to date. Saya juga banyak kekurangan yang saya harus pelajari. Anak zaman sekarang ahlinya ngelebihin, ya wajar ya. Sama seperti saya membandingkan dulu saya waktu masih SMA, loh itu guru saya kok kayak gaptek. Nah ya, akhirnya kan mirip kita ya. Dan saya juga nggak bisa bilang, oh dulu mas seperti ini, sekarang seperti ini. Situasi itu sudah berubah, ya kan? Jadi jangan dibandingkan generasi ke generasi. Mungkin ada yang bilang, oh sekarang generasinya strawberry. Ya apapun nama generasinya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu aja dulu, itu udah pasti. Ya kan. Nah, kembali lagi universitas bagaimana ke depannya? Belajar sekarang memang sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya bisa ngomong-ngomong, saya juga tertarik nih masih mau belajar lagi. Berarti umur segini saya masih bisa dong, masih gitu ya. Medianya kalau dulu itu dibatasi, harus lewat media tertentu. Kalau sekarang dengan banyaknya media, orang bisa belajar apa aja, ya kan? Nah, tinggal mungkin ada kendala negatifnya seperti mengontrolnya
uangnya nggak mudah, ada hal-hal lain yang pada akhirnya universitas mungkin masih diperlukan juga dalam hal ini untuk istilah mengontrol atau melakukan suatu standarnya. Tapi kedepannya akan seperti apa gitu kan? Ya, yang pasti kita harus pertama itu mencoba mengcombine atau mengelaborasi dulu ya. Merubah 100% itu terlalu beresiko ya. Untuk tidak berubah itu terlalu mustahil ya kan? Karena kita lihat sejarah berkata apa gitu kan. Ya, dulu mungkin orang gini, masih naik kuda. Naik kuda sehat kan? Orang umur panjang. Diganti naik mobil. Naik mobil lebih cepat sampai kan? Tapi mungkin orang umur pendek. Ya sudah, kita bukan berarti nggak mau naik kuda gitu kan? Kita lihat positifnya. Oh, berarti kita harus berolahraga. Tapi kalau, nah hal-hal tertentu seperti itu. Universitas harus bisa melihat peluang seperti itu juga. Artinya, satu faktor yang penting itu adalah sumber daya manusianya, ya kan? Cara berpikirnya, gitu loh. Yang saya bilang balik lagi bukan masalah kepandaian, kepintaran, bukan. Ya, tapi bagaimana dia merespon perubahan itu, lalu dia bisa melihat. Dan kita pun tidak perlu harus terburu-buru mengadop atau mengabsorb hal-hal yang berubah itu. Kita lihat mungkin itu nggak cocok dengan culture kita. Mungkin kita harus memodifikasi. Mungkin kita harus adaptif gitu di dalam banyak hal gitu. Nah, saya nggak bisa jawab A dan B langsung karena ini bukan tegas. Ini adalah satu hal ada yang cocok, satu hal ada yang nggak cocok. Jadi kita lihat mana yang cocok kita ubah, mana yang nggak cocok kita pertahankan sambil adaptif. Ininya prosesnya tetap dijalankan. Nah, universitas harusnya menjadi seperti itu. Mana yang cocok kita rubah. Jadi apa ya? Kita jangan takut sama trial and error selama itu nggak berdampak terlalu negatif gitu ya. Jadi saya pikir dunia ini mempunyai kemampuan self purification. Nah ini kita juga manusia juga sama. Kadang kita lihat tanpa obat dulu kita bisa sembuh. Sekarang kita pakai obat. Apa kalau gitu kita nggak perlu makan obat? Ya nggak juga kan. Jadi mana yang cocok aja gitu ya. Nah saya ambil jalan tengahnya seperti itu ya. Universitas bukan berarti kita nggak perlu universitas, kalian nggak perlu kuliah. Atau sebaliknya gitu. Kita lihat mana yang memang sudah menjadi hal urgensinya dan sama seperti hal-hal yang sekarang sudah banyak berubah gitu ya. Foto mungkin udah zamannya udah berubah, kita ganti menjadi apa ya kayak HP tadi gitu kan. Saya kan nggak bertahan HP lama gitu. Tapi bukan berarti HP lama itu nggak bagus, terbukti jatuh 10 kali masih kuat gitu ya. Itulah hal-hal contoh yang sederhana. Oke. Pak, di era kenapa tadi saya ada sedikit nanya tentang ke situ? Karena kan kalau dari bisnis side ya Pak. Saya tuh dulu diajarkan kalau zaman dulu adalah bisnis tuh tentang berkompetisi Pak. Tapi kan sekarang tuh eranya berubah Pak. Bisnis tuh tentang kolaborasi. Dan saya tuh percaya adalah Pak, makanya kita bikin namanya filosofi kita Windmill Business Club atau apa. Kita selalu percaya adalah kincir angin kan selalu mendorong satu sama lain ya Pak. Betul. Selama ini kan mungkin nggak ada ruangnya Pak, atau secara ini adalah maksudnya masing-masing industri itu saling bersaing menjatuhkan atau apa gimana. Jadinya ya seperti kayak di marketplace sekarang adalah saingan harga Pak, jatuh atau apa itu terjadi kan Pak. Tapi di sini saya maksudnya di sini membuka kesempatan juga Pak. Karena ini saya udah datangin langsung Sekretaris Umum Universitas gitu loh dari Maranatha, dan menurut saya Pak Robi itu salah satu orang yang sangat fair. Salah satu orang yang sangat fair. Terlepas dari hubungan Maranatha, kita ngomong yang di Bandung dulu ya Pak. Ada di swasta, ada Maranatha, ada Unpar, mungkin ada Telkom, ada apa kayak gitu Pak. Mungkin nggak sih Pak suatu saat terbuka untuk kolaborasi Pak, tapi bukan kolaborasi dalam hal dialog, tapi untuk kepentingan edukasi Pak, karena yang saya lihat di salah satu sekolah paling baik kan negara Finlandia ya Pak. Betul. Di Finlandia tuh bahkan ada sistem murid, nah ini juga sekaligus menjawab banyak pertanyaan adalah murid-murid yang kayak gini, kalau kita bisa dinilai, kenapa gurunya nggak bisa dinilai? Betul. Dan itu kan jadi menarik ya Pak, ketika guru bisa dinilai, sama saling mengasah sebenarnya antara murid dan si ini. Gimana Pak, ada mungkin nggak hal-hal yang terjadi, atau misalnya minimal dari Maranatha dulu Pak, untuk kayak bilang, ya saya open untuk apa, sehingga nanti kalau ada, saya ngundang satu kali ada BINUS atau Unpar di sini Pak,
ini bisa jadi kolaborasi. Ini juga Pak, kucingnya tuh sengaja Pak. Oh iya ya. Kucingnya bukan cuma gini doang, tapi kucingnya saling kuat Pak. Karena Iya, ini iya. kolaborasinya tuh penting di sini gitu loh. Makanya duduk di sini nanti suatu saat binus atau apa, minimal dengar dulu dari pihak tadi udah ready gitu. Kalau misalnya untuk kolaborasi apa, tapi bukan dialog-dialog memajukan apa atau gimana, real program atau apa kayak gimana. Itu gimana Pak? Bapak ada pemikiran apa nggak tentang kolaborasi ke sana? Ya, jadi terkait dengan kolaborasi, sebetulnya kita juga sudah lakukan ya. Maranatha dan saya yakin universitas lain juga sudah. Tinggal gini, tujuan kita berkolaborasi ya. Pada prinsipnya, apa sih yang membuat mungkin bangsa kita bisa lebih maju atau tidak itu adalah masalah persatuan seperti itu ya. Kita itu sering terpecah. Saya nggak bisa pungkiri universitas banyak, pada akhirnya ada persaingan. Nggak usah di level universitas. Kadang kita sama saudara sendiri, apakah kita nggak ada persaingan? Si itu kayaknya kaya ini ya. Mulailah persaingan kakak adik, tante tetangga. Nah ini udah persaingan itu sudah dari kayak baru lahir aja udah persaingan gitu ya. Nah kita harus sisihkan dulu masalah ini, karena bagi saya pribadi sih sebenarnya gini ya, rezeki itu Tuhan sudah atur ya. Ibaratnya kalau bahasa zaman sekarang tuh sudah ada segmennya masing-masing gitu kan, jadi sudahlah gitu. Nah tetapi gitu ada hal lain yang bisa kita buat untuk yang mungkin lebih berguna, seperti tadi ide kincir angin atau kincir air itu juga. Masalahnya apakah kita mau sebagai mungkin salah satu institusi yang di atas itu mendapatkan suatu anugerah lebih untuk mendorong nanti pada akhirnya yang bawah itu bisa naik gitu. Ini kan masalahnya kompetisi itu tuh berarti harus ada yang menang, ada yang kalah. Nggak ada orang terpikir kompetisi itu sama-sama menang gitu kan. Dan yang disebut definisi menang juga apa? Kalau sama-sama definisinya sama-sama mendapatkan keuntungan, mungkin bisa panjang keuntungannya, kan nggak harus finansial ya. Benar. Jadi esensi bisnis itu, banyak orang bilang bisnis itu harus finansial diuntungkan. Nah kalau sudah sampai di titik ini, saya memang nggak menyangkal. Tetapi jadinya saat kita melakukan suatu kegiatan, ininya yang kurang ya kan, hati kita untuk ke situ gitu loh. Bisa nggak kita melepas dulu unsur finansialnya, paham ya? Unsur-unsur yang, karena tujuan kita apa dulu gitu ya. Kalau suatu saat ada suatu kegiatan yang bisa dilakukan, mungkin tidak serta-merta melulu urusan finansial, why not gitu. Dan jadi saya pikir ini yang menjadi PR kita semua. Mungkin Christopher juga perlu pikirkan apa sih kegiatan apa gitu kan. Dan masalah kompetensi itu, kalau persaingan itu biasa, balik lagi. Tetapi kita jangan mengorbankan. Nah ini jangan mengorbankan mungkin calon mahasiswa ataupun anak-anak yang pada akhirnya dia akan dibingungkan. Dan kita juga secara nggak sadar nanti mengajarkan cara berkompetisi yang tidak baik gitu. Agree. Saya nggak tahu ini bisa menjawab nggak, tapi setidaknya kombinasi dari kolaborasi dengan satu tujuan yang jelas, saya pikir kenapa enggak gitu Karena buat saya jadi problemnya gini Pak, kalau misalnya harga pendidikan akan terus turun, guru nggak sejahtera. Betul. Dan kalau guru nggak sejahtera, talent-talent terbaik. Jadi kayak di luar negeri itu Pak, guru sejahtera sehingga talent terbaiknya mau ngajar Pak. Iya betul. Kalau di Indonesia kan harus punya hati untuk baru mengajar. Nah ini yang seru sih memang nih. Jadi seperti kayak paradigma lama itu bilang ya harus punya hati jadi guru digaji kecil. Ini saya bilang ini pelayanan. Tapi siapa sih yang nggak butuh makan? Adik-adik. Jadi pada prinsipnya kita mensejahterakan guru itu ada bagusnya, karena biar guru juga istilahnya merasa dia diperhatikan gitu ya. Nah ini mungkin PR para stakeholders yang seperti yayasan atau pimpinan yang lain, coba perhatikanlah istilahnya para guru ini gitu ya. Karena mungkin saya ngomong ini kenapa kok nggak di dosen? Dosen mungkin puji Tuhan lebih baik. Guru-guru itu menurut saya lebih sangat kasihan. Dan masalah utamanya lagi, guru itu pembentuk karakter nomor satu di awal. Kalau sudah dia berkuliah, dia sudah jadi. Kita mau mengubah karakter itu sulit. Tapi SD, SMP, SMA ini luar biasa. Guru, bayangkan gaji guru itu mungkin nggak akan 2 kali lipat dari dosen. Nah, padahal peran guru itu sangat penting. Di sini saya sedang tidak berkampanye bebaskan guru gitu ya. Tapi kenapa guru jadi sangat jarang? Kenapa terus guru mungkin mudah tergoda untuk hal-hal? Karena
bayangkan gitu, secara apa basic kebutuhannya, basic needs-nya aja dia nggak terpenuhi. Bener. Nah, jadi mohon mungkin dalam nanti event apapun kita coba perhatikan hal ini. Ya, gitu. ya. Dan maksud saya gini ya Pak, ketika misalnya saya contohin Pak, saya harus sebut merek, misalnya Maranatha memberikan pelatihan guru basic, Unpar pun melakukan sama, tapi kan modularnya sama ya Pak. Betul, dalam artian harusnya, ya. jadinya guru tuh nggak berkembang kan Pak. Ya. Sedangkan kalau misalnya 3 universitas ini mempunyai satu komite untuk kayak duduk bareng, oke kita ada keluar spend segini, semua sama, tapi kita bikin modul yang menanjak bareng-bareng. Ya, betul. Universitas semua juga akan senang, happy kan Pak. Ya. Dan ini program-program yang sustainability, yang green environment, kita masih lihat Pak di Edufair banyak banner, banyak brosur, banyak apa. Ketika misalnya sama-sama, yaudah kita bikin LED bareng, ngurangin kertas, ngurangin apa, itu kan satu impian juga ya Pak, yang sebenarnya bisa dikolaborasiin ya Pak ya. Ya, betul. Banyak hal yang bisa terjadi gitu loh Pak. Betul. Jadi memang esensi daripada tiap universitas itu gini. Sebetulnya kan tiap dari kita punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Jadi kita nggak perlu beradu suatu hal yang kelebihan dan kelebihan, ya sudah aja kita saling melengkapi gitu ya. Nah, jadi segimananya juga mungkin kalaupun saya ini ada kelingking itu tetap punya kelebihan kok ya. Bisa untuk apa gitu, ayo buat apa kelingkingnya. Nah, itu contohnya. Jadi setiap universitas menurut saya ya why not gitu, kita tinggal lihat kelebihannya apa. Tapi ya saya paham effort yang luar biasa untuk menggabungkan ini tuh kalau sampai bisa terjadi gitu, menurut saya itu bagian dari mujizat juga ya, karena menyatukan banyak pikiran dan banyak ego, banyak kepentingan. Even pun saya nggak bilang Maranatha juga nggak ego kan. Nah, jadi itu memang berat gitu, tapi kalau kita lihat tujuannya apa ya, menurut saya ya itu bisa dikompromikan gitu loh ya. Karena kalau enggak kita akan jadinya apa? Saat orang lain udah ngomongin masalah orang pergi ke bulan, nah contohnya kan seperti itu, kita masih ngeributin masalah begini di dalam gitu, itu jauh nanti ya. Kebayang. Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir sebelum kita bakal main segmen di pilihan A atau B. Ada mimpi yang belum kekejar nggak? Secara pribadi dan secara univ Pak, maksudnya Bapak pengen ngeliat dunia pendidikan tuh setelah Pak Robi tinggalin suatu saat, kan kita pasti ninggalin ya Pak pekerjaan kita apa, pengen kayak gimana? Atau Bapak punya mimpi apa secara personal juga boleh Pak? Oh baiklah. Ya kalau mimpi pasti banyak ya, karena siapa orang pasti punya cita-cita atau mimpi. Mimpi yang paling dekat itu memang saya ingin menjadi guru besar. Tapi tujuannya karena Maranatha pasti membutuhkan itu juga, dan saya pikir gini, cita-cita akhir dari seorang pengajar, dosen dalam hal ini adalah ya di level tertingginya itu adalah menjadi profesor atau guru besar. Jadi menurut saya itu wajar ya untuk semua dosen, tidak hanya saya, dan saya harap rekan-rekan yang lain juga sama, dengan usia sebisa mungkin, semudah mungkin, supaya makin berguna gitu kan untuk kampus tersebut. Nah, untuk kampus secara umum ya tentunya saya ingin kampus itu menjadi institusi yang yang selalu ingat tujuan awal didirikan suatu kampus gitu ya. Saya nggak bilang kita ini nggak mencari keuntungan, karena mungkin kampus swasta dan yang lain itu kan pasti mempunyai tujuan itu. Tetapi bagaimana sih anak ini bisa mendapatkan satu hal yang berguna gitu. Kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu yang mereka dapatkan, istilahnya nanti mereka kan bandingkan, saya kayaknya nggak perlu deh lewat kuliah juga saya bisa dapat. Nah, itu berarti ada yang miss dari kitanya ya. Saya merindukan hubungan dalam suatu aspek pendidikan itu bukan kaku, tetapi lebih kepada satu keluarga. Kita kan memang bukan keluarga nih, tetapi apa susahnya kita punya anak. Kalau kita mengajar atau memberikan sesuatu kepada anak kan feel-nya beda ya, sama mungkin kepada orang lain. Nah, jadi kalau itu bisa terbentuk, walaupun saya paham kan ini besar skupnya ya enggak, tetapi setidaknya biarlah orang lain atau anak atau mahasiswa tersebut tuh mempunyai perasaan diayomi, diperhatikan, walaupun mungkin kita nggak sempurna gitu kan, tetapi setidaknya kalau mereka punya perasaan itu pencapaian untuk keberhasilan gitu. Nanti Tuhan akan atur lagi kok anak itu akan jadi apa. Itu sih lebih kurangnya. Oke Pak. Oke, sebelum kita tutup acara podcast kita hari ini, kita akan main pilihan A atau B. Segmennya belum ada karena ini podcast pertama kali guys. Waduh. Ya, jadi cuma ini eksklusif Bapak. Ini durasinya nggak diperpanjang. Aduh, ya Pak. Pertanyaan pertama Pak. Mending ketemu murid nyebelin, maksudnya nyebelin tapi pintar, atau bodoh tapi asik.
Yang B. Apa tuh Pak yang B itu? Yang bodoh tapi asik. Kenapa Pak? Kan Saya pintar mudahin guru Pak. buat saya kalau udah pandai dia bisa belajar sendiri. Jadi kita hanya memfasilitasi. Tapi kalau yang kurang pandai itu tantangan. Jadi keberhasilan kita sebagai pengajar itu kalau anak itu bisa berhasil. Saya nggak ngomong pandai ya, tetapi kalau dia kurang bisa menguasai sesuatu terus akhirnya dia bisa, itu suatu keberhasilan yang harganya itu nggak bisa pakai uang. Nah, Oke. Gitu. Jadi Tapi saya bener lebih nggak Pak mitosnya kalau murid nyebelin nakal tuh lebih diinget Pak? Kalau jadi sebagai POV guru? lebih daripada beli yang nakal pintar, ya. Pak? Saya pikir gini, karena mereka tuh butuh perhatian pada prinsipnya kan. Jadi kenapa kita nggak kasih perhatian gitu ya? Ya ini sama seperti domba yang hilang gitu. Ya. Itu aja sih. Tapi saya memilih yang kedua. Korea, Jepang Pak? Jepang. Kenapa tuh Pak? Makanannya lebih enak, budayanya juga menarik ya. Terus apa ya? Mereka punya standar tata krama, etik itu terjaga turun temurun walaupun negaranya maju. Ya, ini yang saya kulturasi budayanya itu bagus sehingga tidak saling berbenturan gitu. Itu negara maju. Siapa yang nggak kenal negara sebagai negara maju? Tapi bagaimana kita melihat bagaimana mereka menjaga konteks budaya terhadap orang tua, terhadap yang lebih, wah salut saya. Di kita itu membungkuk itu jarang. Di mereka itu membungkuk itu adalah hal yang biasa. Mengucapkan betul, mengucapkan kata maaf itu berat. Coba anak zaman sekarang minta maaf itu berat. Bukan berarti saya mau membandingkan. Balik lagi, saya pilih Jepang. Oke. Pak, kalau misalnya Pak pilih satu movie terbaik ini nggak ngebandingin Pak, apa Pak yang pada Bapak selalu wow gitu film? Film yang agak teringat buat saya waktu itu tuh saya lupa judulnya, tapi ada jadi ada satu anak saya lupa ya, strip Pejamas gitu. Jadi film yang berasal dari cerita kekejaman Nazi gitu. Satu anak yang masuk ke camp Nazi saat itu gitu. Nah, jadi itu yang saya ingat karena bagaimana mungkin yang mirip seperti itu juga ada yang dulu Roberto Benigno main gitu ya. Saya lupa lagi judulnya, tapi ceritanya itu bagaimana persahabatan, lalu anak itu akhirnya apa ya, bisa memahami satu hidup yang mungkin sengsara tetapi itu bagian dari hidupnya. Jadi pelajaran hidup lah menurut saya, yang film-film seperti itu yang agak nempel di otak saya. Pursuit of Happiness itu itu juga ada gitu Ayah kan. sama anak Ayah sama anak, betul. Ada yang tipikal seperti itu. Sorry ya, ini film jadul udah kelihatan umur ya. Gimana kalau kita lari ke film zaman sekarang biar film Barbie gitu. Iya. Oppenheimer atau gitu ya Pak ya. Oke. Pak, kalau misalnya pilih jadi murid atau jadi guru Pak? Guru sih. Kenapa Pak? Saya merasa lebih berharga. Jadi lebih berharga kita memberi ketimbang kita menerima. Itu aja sih konsepnya ya. Oke. Dan itu bukan uang ya. Hati-hati. Ini saya nanti identiknya saya nanti diminta-mintain uang terus enggak. Bikin TikTok atau bikin konten Instagram, karena kan saya lihat Bapak wah itu feeds-nya tuh bagus-bagus. Gitu ya. Nah, ini TikTok sama Instagram tuh saya mungkin lebih pilih Instagram karena TikTok itu baru. Saya belum terlalu mahir. Jadi jawabannya terlalu absurd ya. Jawabannya karena saya pilih IG karena IG sudah agak mahir saya. Tapi Bapak ini gaul loh. Maksudnya dengan jabatannya sekretaris umum, maksudnya apa? Penampilannya semua di TikTok, bahkan kan kru yang di sini semua nganggapnya umur 30 guys. Kayak gitu. Baiklah. Oke Pak. Kalau kayak gitu, kita sebelum tutup podcast hari ini Pak, kita ada sedikit apresiasi apa Pak? Nah, ini kita ada bikin nih Pak. Kebetulan ini nih Pak. Nah, ini Pak, kita ada bikinin apa? Waduh. Ini apa, kita tulisinnya nih, Pak Robi, ini kayak majalah-majalah Forbes gitu, a civil engineer who becomes a head of marketing department, leader with noble heart. Karena itu ya apa, yang selalu kita tahu, leader with compassion, kayak gitu. Dan ini maksudnya apa, ini kita harap Pak, cuman sekali doang Pak diundang ke sini. Dan juga bersama-sama orang lain. Semoga pas suatu saat ya Pak Presiden Pak ada kesini juga ya. Ini juga cuma punya satu-satunya Pak, kayak gini desainnya kayak gini. Kita terima kasih banget Pak. Saya yang terima kasih banyak ya. Diterima ya Pak. Wah, ini luar biasa loh. Saya terus terang jadi apa ya? Saya berharap mungkin ini terlalu berlebihan juga, tetapi
saya minta kemampuan ya, artinya mungkin rekan-rekan di tengah kekurangan saya dipercaya untuk seperti ini ya. Saya juga berterima kasih untuk semua, untuk tim Christopher di sini ya. Bukan ini kita sedang saling mengapresiasi, tetapi balik lagi saya hanya melakukan apa yang itu saya pikir harus saya lakukan gitu ya. Semoga ya Tuhan memberikan hasil yang terbaik. Di sini juga leader with noble heart ini berat juga ya. Nah, percayalah, mungkin saya nggak seperti ini banget, tapi sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak ya. Oke, kalau gitu teman-teman, makasih untuk nonton episode hari ini. Kita tungguin lagi episode lainnya. Kita bakal ngundang teman-teman univ dari lain juga supaya bisa kolaborasi, teman-teman bisnis juga supaya saling bisa connect, belajar juga dari pengalaman. Hari ini kita belajar dari kisah Pak Robi. Banyak banget yang kita bisa belajar dari hubungan tentang orang tuanya, gimana di dunia pendidikan, gimana mempunyai hati, mempunyai work ethic, masa lalu kecilnya, itu semua kita bisa belajar, dan harapannya ke depan ada orang-orang yang bisa nerusin karirnya Pak Robi sih. Ya. Jam jauh lebih baik lagi. Iya, kan karena Pastor Susan bisa nyiptain Pak Robi harus bisa nyiptain orang-orang selanjutnya kayak gitu. Itulah keberhasilan kita ya. Yes. Oke, see you, dadah. Sukses selalu.